Selamat pagi, Bapak Ibu Soho People. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, luar biasa. Selamat pagi. Semoga hari ini kita selalu dalam kondisi sehat ya, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Dian Rahayu dari tim Organization Development akan membuka SGH Webinar Series hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join dalam SGH Webinar Series hari ini dengan topik Jaga Hati dengan Hepatoprotektor. Apa sih hepatoprotektor? Apa sih pentingnya organ hati di dalam tubuh kita? Nanti kita akan simak bersama-sama ya pemaparan dari narasumber. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Lupita Wijaya. Beliau adalah Medical Affairs Manager. Selamat pagi, Dr. Lupita. Pagi Kak Ayu, pagi Soho People. Apa kabar, dokter? Baik. Luar biasa. Terima kasih, Dr. Lupita. Selain Dr. Lupita, bergabung juga bersama dengan kita pagi ini ada Dr. Andreas Gunawan. Beliau adalah Professional Product Marketing Senior Manager. Selamat pagi, Dr. Andreas. Selamat pagi Bu Ayu dan kawan-kawan semua. Sehat selalu untuk kita semua. Amin, dokter. Nah, Dr. Andreas ini akan memandu sesi SGH Webinar Series hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materinya, saya ingin mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk follow dan subscribe akun media sosialnya kita di LinkedIn dan juga Instagram yang tertera di layar Bapak Ibu. People Activities dan informasi vakansi akan dimuat di akun media sosialnya kita. Bila Bapak Ibu memiliki People Activities yang ada di bagian masing-masing, boleh di-share ke kami via email di recruitment@sohoglobalhealth.com yang nantinya akan kami posting di akun Instagram sohoglobalhealth.people. Selain itu, kita juga sudah memiliki HR official WhatsApp account. Pastikan Bapak Ibu sudah join ya di salah satu WhatsApp group yang kami bentuk agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terkini dari perusahaan, khususnya dari tim HR, serta memfasilitasi komunikasi karyawan dengan tim HR. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan tentang HR, boleh di chat di nomor yang tertera di layar. Nanti pertanyaannya akan disampaikan ke PIC terkait. Kemudian pelaksanaan hari ini juga akan kita posting di Instagram sohoglobalhealth.people. Untuk itu boleh Bapak Ibu mengaktifkan kameranya masing-masing untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, saya masih tunggu Bapak Ibu Soho People. Oke, saya capture dulu yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya capture lagi yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah posting di akun Instagramnya, silahkan di-like dan di-komen ya Bapak Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mempersilahkan Dr. Andreas Gunawan untuk memandu sesi SGH Webinar Series hari ini. Silakan Dr. Andreas. Oke, selamat pagi semua. Jadi perkenalkan saya Andreas Gunawan dari Professional Product Marketing Senior Manager. Jadi di hari Valentine ini kita mengangkat topik jaga hati dengan hepatoprotektor ya. Jadi apa sih itu tadi sudah disebutkan apa itu organ hati, terus bagaimana sih kita menjaga hati kita agar tidak berkontak dengan zat-zat yang bersifat toksik. Nah, lebih lanjutnya Dr. Lupita nanti akan membahas mengenai fungsi organ hati itu apa, terus kemudian juga apa saja sih yang bisa menyebabkan kerusakan fungsi hati dan bagaimana tips-tips untuk penanganan atau pencegahan gangguan fungsi hatinya. Kepada Dr. Lupita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Andreas. Selamat pagi Soho People.
Salam kenal, saya Dr. Lupita dari Medical Affairs Manager. Pada kesempatan ini di hari Valentine kasih sayang ini saya akan membagikan edukasi mengenai bagaimana sih kita menjaga hati dengan hepatoprotektor. Baik, saya akan share slide terlebih dahulu. Sudah terlihat, Dr. Andreas? Sudah, Dok. Ya, baik. Jadi, pada hari ini saya akan mengedukasi mengenai pertama, kita harus mengenal dulu nih hati normal itu seperti apa. Kemudian yang kedua, fungsi hati itu apa saja. Ketiga adalah penyakit hati yang mungkin sering terjadi nih, yang tanpa kita sadari kita mungkin sudah mengalaminya ya. Kemudian ada faktor resikonya, bagaimana kita bisa terkena penyakit hati, gejalanya seperti apa. Kemudian hepatoprotektor itu peranannya seperti apa sih dan bentuknya itu seperti apa untuk kesehatan hati. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjaga kesehatan hati kita. Nah, ini adalah gambar organ hati nih, Soho People ya. Di sebelah kanan, di mana kita tahu hati itu adalah organ terbesar dan yang paling penting untuk melawan infeksi. Kenapa? Karena sebenarnya organ hati ini yang berwarna merah ini di tubuh kita itu fungsinya itu selain untuk mendetoksifikasi racun, untuk menetralisir racun, dia tuh juga berfungsi untuk menghasilkan sel-sel imun nih, Soho People. Jadi beberapa sel imun inilah atau untuk daya tahan tubuh kita. Jadi kenapa penting banget nih untuk melawan infeksi. Nah, di mana sih lokasi hati kita? Nah, kalau Soho People perhatikan di perut Soho People nih atau di perut saya, di kanan atasnya itu sebelah kanan ya, tepat di bawah diafragma ya. Diafragma itu sekitar bagian bawah dada ya, tepi bawah dada, sebelah kanan atas. Nah, itu persis di mana organ hati itu berada. Di mana organ hati itu tidak sendirian nih Soho People. Jadi kalau kita lihat di gambar, di belakangnya hati itu ada kantong empedu nih yang berwarna hijau ya. Jadi kantong empedu ini adalah tempat untuk menyimpan asam empedu. Asam empedu ini berfungsi untuk menetralisir dalam hal membantu penyerapan makanan berlemak. Jadi ada ya orang yang kantong empedunya diambil, sulit nih lemaknya dicerna dan akhirnya BAB-nya berlemak gitu. Nah, sebenarnya apa hati itu seberapa berat ya di dalam tubuh kita? Ternyata beratnya itu sekitar 1.500 gram. Jadi dia itu menyumbang 2,5% dari total berat badan kita. Kemudian selain itu bagaimana kita tahu nih fungsi hati kita normal atau tidak bentuknya ya. Jadi kalau Soho People ke dokter pasti kan perutnya dipencet-pencet ya sebelah kanan atas. Nah, biasanya dokter itu tujuannya untuk meraba nih kira-kira ada berasa permukaannya licin nggak atau bergerumul gitu ya kayak ada kasar-kasar curiganya nanti disuruh USG. Kalau misalnya permukaannya kayaknya agak kasar-kasar gitu berasanya dari luar ya. Nah, yang normal itu adalah licin dan bentuknya seperti kubah. Nah, ini cuman kelihatannya kalau di USG. Nah, fungsi dari hati itu sendiri, Soho People, ada dua nih yang paling besar ya. Yang pertama untuk memetabolisme. Jadi metabolisme itu adalah salah satunya makanan berlemak, lemaknya dipecah-pecah supaya nanti pada saat lewat ke usus itu bisa diserap dengan mudah. Di sisi lain, dia membantu metabolisme dari obat-obatan yang kita minum. Jadi tidak terjadi penumpukan racun di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana? Setelah dimetabolisme tentunya akan ada hasil yang ampas-ampasnya ya. Ampas dari obat-obatan atau dari makanan yang lemak-lemaknya. Itu nanti akan dibantu di ya, misalnya nanti dari darah nanti keluar ke ginjal bentuknya kencing atau lewat tinja seperti itu lewat BAB ya. Nah, di sisi lain nih Soho People ada keuntungannya lagi nih, kita punya hati yang sehat. Ternyata hati ini adalah tempat menyimpan cadangan.
yaitu cadangan karbohidrat. Jadi kalau Soho People makan nasinya banyak nih, nanti karbohidrat dari nasinya itu disimpan nih di hati dalam bentuk glikogen. Nah, nanti kalau misalnya Soho People sedang puasa, nah kan selama sepanjang hari kan perlu glukosa ya atau gula tambahan nih. Nah, nanti glikogennya dipecahin lagi nih sama si hati untuk menjadi cadangan dari karbohidrat tambahan selama kita puasa gitu. Nah, di sisi lain juga dia menyimpan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Jadi kenapa A, D, E, K ini jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung vitamin ini ya. Karena vitamin ini kalau menumpuk makin banyak di dalam hati itu bisa terjadi overdosis seperti itu. Dan terakhir adalah mineral yaitu zat besi dan tembaga. Jadi kenapa orang yang gangguan hati itu juga sering mengalami anemia atau pucat-pucat karena kekurangan zat besi. Nah, jadi fungsi hati itu kita sudah pahami ya Soho People dari slide sebelumnya, selain untuk metabolisme, untuk membuang zat-zat sisa, dia itu juga berfungsi untuk mengeluarkan asam empedu ya, bersama dengan penyimpanannya oleh temannya, yaitu kantong empedu, untuk mencerna lemak-lemak yang mengandung di dalam makanan kita. Kemudian, adakah tambahan lainnya selain dia menyimpan vitamin, menyimpan mineral, mendetoksifikasi racun, metabolisme obat, ada nggak sih tambahan lainnya? Ternyata hati itu juga berfungsi untuk menciptakan hormon-hormon selama masa pubertas nih, karena hormon itu dibentuk dari kolesterol. Kolesterol itu dibentuk atau diproduksi oleh si hati. Jadi kalau hatinya terganggu, kadang-kadang libidonya itu juga akan menurun. Lalu nanti moodnya akan swing ya, berubah-berubah seperti itu. Nah, pernah ya lihat orang sakit hati, kulitnya kuning misalnya ya. Ternyata dia kekurangan albumin ya. Albumin yaitu suatu protein yang menjaga supaya cairannya enggak membuat badan kita bengkak, cairan tubuh kita enggak keluar-keluar ke kulit gitu ya. Dan kalau albuminnya turun, maka seringkali orang itu mudah bengkak dari tangan, kaki, perutnya jadi buncit seperti itu. Nah, di sisi lain juga yang paling terakhir adalah selain dia memproduksi sel-sel imun atau daya tahan tubuh, dia juga membantu mengaktifasi dari vitamin D ya. Jadi ada ya orang yang kekurangan vitamin D ternyata kendalanya bukan karena kurang makan yang mengandung vitamin D, ternyata dia mengalami peradangan di hatinya. Atau orang yang punya penyakit tiroid atau kelenjar gondok, nah itu kemungkinan ada gangguan di hati sehingga T4-nya itu tidak bisa diubah ke T3. Nah itu dicek hormon tiroidnya di darah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke penyakit hati nih Soho People. Jadi sebenarnya penyakit hati itu apa aja sih dan bentuknya kayak apa? Dan bagaimana cara kita tahu kita ini kayak udah beresiko nih terkena penyakit hati itu ya Soho People. Jadi kalau kita lihat secara epidemiologi atau prevalensi ya kejadian nih secara global, ternyata yang menjadi penyakit hati yang paling fatal dan bisa menyebabkan kematian nih adalah sirosis hati. Nah, sirosis hati itu apa? Jadi nanti saya kasih lihat gambarnya, hatinya tuh udah mengecil ya, tidak bisa berfungsi dengan baik, mengeras ya, dan permukaannya sudah tidak sebagus yang tadi ya. Sebenarnya sirosis hati ini adalah kelanjutan atau tahap terakhir ya dari perubahan penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit hati yang paling sering kita alami di Indonesia ini adalah perlemakan hati. Nah, perlemakan hati ini tidak harus dipicu oleh alkohol, tetapi dari makanan yang kita makan, yaitu makanan yang berlemak, jarang olahraga, lalu seringkali apa ya? Kalau malam suka nyemil juga, stres, kurang tidur. Nah, itu banyak macam ya. Di sisi lain, ada kemungkinan dari sisi virus ya, terkena virus hatinya ya. Baik itu hepatitis B atau hepatitis C.
Oke, dan yang paling tidak disangka-sangka, misalnya ada orang yang TBC ya, minum obat-obatan atau kita sendiri dikit-dikit sakit langsung main minum aja, puyer lah, antangin lah, atau nggak puyer bintang 7 begitu ya. Nah itu tidak baik karena hati itu akan menjadi rusak oleh obat-obatan yang bebas kita minum. Nah, jenis yang paling banyak di antara itu yang menyebabkan sirosis hati adalah hati yang berlemak dan yang terkena hepatitis, ya. Oke, ini dia gambarannya ya. Gambarannya kalau hati normal itu seperti yang di depan ya, licin permukaannya, lalu gedenya itu ya sekitar 2,5% ya dari beratnya dari total berat badan kita. Terus habis itu letaknya di kanan atas ya, itu hati yang bagus. Nanti pada saat dia sudah mulai terkena makanan berlemak, terus jarang olahraga, stres ya, terkena stres oksidatif dari polusi udara. Nah, mulailah dia ada bercak-bercak minyak nih ya. Kenapa? Karena lemaknya itu bukannya dicerna malah menumpuk di hati. Jadi berminyak nih ya, itu udah tidak licin. Kalau dibiarkan lagi nih Soho People, apa yang terjadi? Ini yang berikutnya dia mulai muncul kayak akar-akar di hati. Jadi semacam jaringan-jaringan parut ya. Karena apa? Karena lemak-lemak yang menumpuk di hati ini membuat hatinya meradang, sehingga mulailah terjadi seperti jaringan parut, ya ibaratnya kayak Bapak Ibu ada boroknya gitu ya, yang kasar-kasar itu ya, seperti parutan kelapa. Nah itu kalau menempel di hati ya, membuat hatinya tidak bisa berfungsi ya. Nah disinilah dikatakan sel-sel hati kita mulai rusak atau pada mati sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan nih Soho People, apa yang terjadi? Masuklah ke tahap akhir, sirosis ya. Hatinya menciut, lalu mengkerut, lalu ada permukaannya kasar ya, bergerombol gini, akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, ini dia tahapannya. Jadi kenapa sih bisa terjadi faktor-faktornya apa aja yang membuat dia itu berlemak, terbentuk jaringan parut sampai dia menciut dan tidak bisa berfungsi ya. Gampang banget. Jadi itu adalah penumpukan dari kehidupan kita sejak dini ya, dari usia produktif nanti yang kena imbasnya di waktu tua ya. Dari kena virus, kena alkohol, sering minum alkohol, lalu ada tambahan lainnya itu dari metabolic disorder. Jadi kalau misalnya Soho People nih ada diabetes, ada kolesterol, ada darah tinggi itu sebaiknya dikontrol ya. Karena itu dapat memicu dari kerusakan hati, entah itu oleh obat-obatan, entah itu karena gulanya nggak kekontrol, jadi lemaknya menumpuk di situ, atau karena lainnya ya. Di sisi lain bisa juga karena autoimun. Jadi orangnya itu imun tubuh kita merusak organ hatinya sendiri atau adanya sumbatan kolestatik. Jadi empedunya salurannya tersumbat, akhirnya lemaknya numpuk di hati dan terjadilah kerusakan ya. Akibatnya apa? Karena virus, karena kolesterol, karena gula yang berlebih, atau darah tinggi, atau imunnya yang nggak benar, merusak hati atau obat-obatan, akhirnya muncullah inflamasi atau reaksi radang. Makanya terjadilah parutan-parutan yang tadi saya jelaskan. Dan terakhir, bisa beresiko terjadinya menciut hatinya atau sirosis dan bisa terjadi kanker hati atau hepatocellular carcinoma ya. Jadi hatinya tuh kena kanker. Jadi pada akhirnya kalau udah sirosis salah satu jalannya dioperasinya ditransplantasi dicangkok hatinya ya. Seperti itu. Nah, ini dia ya Soho People. Jadi kita harus mulai nih menghindari mengontrol penyakit-penyakit darah tinggi, diabetes, kolesterol, termasuk obesitas ya. Jadi usahakan walaupun berat badan kita berlebih, kita usahakan 3 kali seminggu olahraga ya. Dan makanannya tolong dijaga, serta gaya hidupnya nih yang penting. Jadi boleh nonton TV tapi diimbangi dengan bergerak. Apapun gerakannya, mau dia menyapu, mengepel, itu udah termasuk gerak ya. Oke.
Nah, sebenarnya gejala apa sih yang harus kita waspadai nih? Oh, jangan-jangan saya ada penyakit hati nih ya, atau gimana ya? Apa yang harus saya lakukan nih? Apakah saya harus ke dokter? Nah, ini dia yang paling sering kan tadi ada 2 ya. Yang pertama perlemakan hati dan yang kedua hepatitis ya. Nah, kalau kita belajar dari perlemakan hati, di mana hatinya sudah terselubung oleh lemak yang kita sebut dengan fatty liver, ciri-cirinya adalah biasanya tidak bergejala loh, Soho People. Tetapi Soho People akan merasakan gejala yang umum terjadi. Misalnya cepet capek nih ya, fatigue tuh, jadi orangnya ngantuk kan mulu ya. Udah gitu, kadang ada sakit perut, kemudian ada penurunan berat badan, dan paling yang nggak disangka-sangka kalau kencingnya itu sudah berwarna seperti teh ya, jadi kuning gelap seperti itu. Kalau warnanya sudah kuning gelap, kita sudah berusaha minum air putih yang banyak, kok masih seperti itu ya, dan belakangan ini kok kayak badan saya capek banget ya, dan nafsu makan saya menurun. Nah, hati-hati, kita harus mulai cek apakah kita ada perlemakan hati atau tidak ya. Kenapa? Karena kalau nanti perlemakan hatinya dibiarkan, yang terjadi adalah tadi ke tahap akhir yang kita sebut sirosis, hatinya mengecil ya. Pada saat hati mengecil dan tidak bisa berfungsi, maka yang sering kita temukan adalah perutnya buncit, kemudian keluar kayak tanda seperti laba-laba di perutnya ya, karena apa ya, karena pembuluh darahnya didesek oleh cairan gitu kan. Udah gitu terakhir adalah di jari-jarinya, kuku-kukunya suka ujung-ujungnya pada biru karena kekurangan sirkulasi darah. Jadi darah dari hati ke seluruh tubuhnya kurang, jadinya oksigennya kurang gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya, kondisi apa saja sih yang kita memerlukan suplemen hepatoprotektor ya, atau makanan yang sifatnya hepatoprotektor nih, melindungi hati gitu ya. Jadi, tidak hanya perlemakan hati, jadi semua penyakit yang mengenai hati kita memerlukan hepatoprotektor. Dari perlemakan hati, hepatitis B, akibat minum alkohol sering, atau merokok, atau mungkin karena obat-obatan. Jadi Bapak Ibu sering banget nih sakit bolak-balik minumnya antibiotik lah, minumnya paracetamol lah, banyak deh macam. Nah, semua obat itu akan melewati hati, termasuk obat TBC. Nah, kalau kita sudah banyak minum obat-obatan dalam jangka waktu ini, sebaiknya mulailah kita hidup sehat untuk melindungi hati kita, termasuk dengan hepatoprotektor ya. Oke, nah kalau misalnya nih saya nggak ada minum obat-obatan, saya juga nggak ada lemak hati, saya juga nggak ada hepatitis B, bagus-bagus aja tuh kemarin medical check up-nya. Apakah saya masih perlu hepatoprotektor gitu ya? Perlu, karena kita harus tahu bahwa walaupun kita sehat saat ini, tapi kita memiliki berbagai faktor resiko yang bisa memicu kerusakan atau peradangan pada hati. Misalnya nih obesitas, terus kalau keluar kena polusi udara, kena sinar UV, udah gitu kadang-kadang makanannya juga nggak benar, kurang sayuran lah, kurang buah. Nah itu semua dapat memicu kerusakan hati sejak dini. Jadi kenapa tetap diperlukan hepatoprotektor rutin gitu ya. Oke, nah salah satu yang saya akan bahas herbal yang mengandung hepatoprotektor adalah kurkuma. Jadi kalau kita tahu di Indonesia ini kan rempah-rempahnya banyak ya, dan salah satunya adalah tumbuhan temulawak atau nama lainnya Curcuma santorisa. Di mana dia ini manfaatnya banyak, Bapak Ibu ya, dari antioksidan, kemudian hepatoprotektor, melindungi hati, sampai dia memiliki antiinflamasi atau anti radang ya, seperti itu. Serta dia juga bisa bersifat sebagai anti kanker dan neuroprotektif. Jadi dalam hal dia meregulasi atau mengatur kembali nih metabolisme di tubuh supaya energi yang dihasilkan
dan zat-zat sisanya itu bisa terbuang dengan lancar lewat hati dan hatinya bisa berfungsi normal. Maksudnya begitu ya. Jadi bukan berarti sebagai obat pilihan kanker, bukan ya, seperti itu. Nah, yang mau kita cari adalah zat aktifnya yaitu kurkumin. Jadi kalau setiap kali Bapak Ibu mau minum atau suplemen atau mau rebus sendiri juga boleh, itu harus dicek nih kandungan kurkuminnya berapa persen ya. Semakin tinggi kandungan kurkumin, maka efek hepatoprotektornya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya efek kurkumin dari kurkuma itu atau temulawak itu bisa bagaimana cara dia menghandle dari stres oksidatif, meregulasi atau mengontrol penyakit-penyakit kolesterol, diabetes tuh bagaimana sih caranya gitu ya? Atau mungkin pada hepatitis caranya gimana gitu ya? Pastikan berpikir ya. Nah, kalau pada perlemakan hati atau kolesterol yang bisa memicu penumpukan lemak di hati, nah, dengan meminum kurkuma yang mengandung kurkumin, maka dia dapat menghambat penumpukan atau pembentukan lemak di hatinya. Jadi supaya hatinya tidak terselubung oleh lemak. Di sisi lain, pada segi kolesterol dia berusaha memperbaiki dari profil lemaknya. Jadi kalau cek darah yang jelek itu kan LDL ya, sama total kolesterol ya. Nanti dia bantu untuk turunkan, kemudian HDL yang kolesterolnya baik dinaikin, trigliserid yang lemak darah diturunin gitu ya. Termasuk tambahannya bisa menurunkan berat badan. Jadi dalam hal meregulasi nafsu makannya ya, dikontrol seperti itu ya. Pada hepatitis dia adanya potensi dari studi membantu menghambat replikasi atau perkembangbiakan virus hepatitis B dan C ya. Jadi membantu, tetap perlu obat hepatitis ya. Nah, di sisi lain dia juga membantu untuk mengurangi dari invasi atau pertumbuhan sel-sel kanker, membantu. Jadi menjadi terapi tambahan gitu ya. Oke, nah sedikit, ini hanya tampilan studi aja 1-2. Dari studi ini disimpulkan bahwa dengan meminum rutin kurkuma yang mengandung kurkumin dapat membantu menurunkan keparahan dari perlemakan hati dan menormalkan dari enzim hati kita atau lever ya. Jadi kalau cek darah kan seringkali dicek SGOT, SGPT ya, dibantu dinormalkan dengan kurkumin ya. Oke, dan satu lagi, pada orang yang sudah hatinya mengecil atau sirosis, jangan berkecil hati dulu dengan kurkuma yang mengandung kurkumin. Ternyata dengan kita rutin mengkonsumsinya, itu ternyata secara signifikan membantu menurunkan keparahan dari hati. Jadi hatinya udah mengecil, nggak makin kecil lagi, supaya orangnya hidupnya lebih panjang gitu ya. Oke. Jadi bagaimana tipsnya Soho People? Gampang banget. Cara menjaganya yang pertama, kita jangan stres ya. Kemudian harus rutin olahraga sesuai kemampuan. Lalu jaga makanan, makanan yang sehat. Jangan sembarangan minum obat. Kalau punya penyakit dikontrol dengan obat-obatan dan diimbangi dengan vitamin dan sayuran dan buah-buahan supaya obat-obatannya sisa-sisanya bisa dikeluarkan lewat hati secara optimal dengan menjaga kesehatan hati. Dan kalau misalnya akhir-akhir ini nih merasa kok hati saya cepet capek, kemudian makanannya tidak terkontrol, nggak sempet olahraga, takut nih terkena perlemakan hati karena itu faktor resiko ya. Kita bisa bantu dengan suplemen hepatoprotektor seperti itu ya. Oke, ini dia contoh makanan-makanan yang bisa melindungi hati. Selain kurkuma atau temulawak atau nama lainnya turmeric, kita bisa konsumsi makanan yang lain seperti bawang putih, kemudian kacang walnuts, kemudian ada grapefruit, alpukat atau teh hijau. Itu bisa ya. Jadi, sebagai kesimpulan bahwa penyakit hati ini terjadi karena reaksi peradangan, makanan yang tidak sehat yang bisa memicu stres oksidatif, termasuk dari penyakit-penyakit kita yang tidak terkontrol dari diabetes, kolesterol, atau darah tinggi, dan bisa juga dipicu oleh virus
hepatitis B dan C, serta obat-obatan yang kita sembarangan minum. Jadi jangan sembarangan minum ya, kalau bukan karena anjuran dari dokter ya. Dan kita ketahui bahwa kurkumin yang terkandung dalam temulawak atau kurkuma memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai hepatoprotektor. Jagalah kesehatan hati dengan makan makanan yang sehat dan seimbang, serta dikontrol penyakitnya dan rutin olahraga. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Andreas. Oke, terima kasih Dokter Lupita. Jadi itu tadi penjelasannya sudah sangat lengkap ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih Dok. Jadi mungkin sambil menunggu apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, mungkin bisa juga di-put di kolom chat, nanti akan saya bacakan, atau jika ingin bertanya langsung, boleh juga raise hand ya, nanti akan saya tunjuk terlebih dahulu sebelum nanti open mic. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan dari Ibu Rere. Dok, nyeri ulu hati biasanya penyebabnya apa dan apakah berhubungan dengan nyeri lambung? Dan pertanyaan keduanya adalah, bagi lansia yang menjalani pengobatan lama, misal diabetes dan gangguan kulit, seringkali direkomendasi oleh dokter untuk meminum kurkuma. Fungsinya untuk apa ya dok? Dan apakah untuk menetralisir obat-obat yang sering dikonsumsi tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Saya izin menjawab ya, Dr. Andreas. Terima kasih kepada Bu Rere untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita bahas satu persatu ya Bu. Yang pertama dari nyeri ulu hati. Kalau nyeri ulu hati itu kan biasanya ada di tengah-tengah perut ya, bagian atas ya. Nah itu sebenarnya penyebabnya apa? Kalau nyeri ulu hati itu sebenarnya dia bersinggungannya dengan lambung Bu. Jadi dia merupakan salah satu gejala dari sakit lambung. Biasanya karena lambungnya itu asam lambungnya meningkat, seperti itu. Tetapi di sisi lain nyeri ulu hati juga bisa terjadi karena hatinya membengkak sehingga dia itu melebar ke tengah, sehingga dia menekan lambung yang di sebelah kiri. Jadi itu bisa terjadi nyeri ulu hati juga karena pembesaran hati itu. Apabila nyeri ulu hati itu tidak sembuh dengan obat mah, sebaiknya dikonsultasikan kembali ke dokter untuk dicek lebih lanjut ya Bu. Oke, pertanyaan yang kedua, bagi lansia nih yang sudah kena diabetes, sudah kena gangguan kulit dan pengobatan lama, sebenarnya kurkuma itu buat apa sih? Kenapa disarankan oleh dokter ya? Kita tahu bahwa pada orang yang kena kulit atau kena diabetes tentunya kita perlu obat-obatan rutin ya setiap hari. Dan obat-obatan itu biasanya di metabolisme atau dilewatkan lewat hati. Dan kita tahu hati itu juga berfungsi untuk detoksifikasi karena obat itu kan dasarnya juga bersifat racun ya. Jika tidak dibuang nih sisa-sisa dari obat-obatan itu. Jadi fungsi dari kurkuma adalah menjaga supaya hatinya itu tidak menurun fungsinya karena terpapar oleh berbagai macam obat-obatan dalam jangka waktu lama. Jadi betul, salah satunya untuk menetralisir racun dari obat-obatan itu. Di sisi lain, untuk menghandle dari stres oksidatif atau peradangan yang mungkin muncul karena dipicu oleh penyakit itu sendiri, yaitu dari diabetes. Karena gulanya yang meningkat sehingga membuat hatinya mudah meradang dan lemak-lemaknya itu menumpuk di hati. Gitu sih Bu. Apakah sudah oke terjawab? Sudah dok, Ya. thank you dok. Oke, Mau tanya thank you satu lagi Dr. boleh Lupita dok? untuk... Ya, silakan Bu. Iya, ini pengalaman dari papa mertua saya gitu ya. Jadi waktu itu didiagnosisnya hepatitisnya A dan C. Ya. Nah, saya malah di sini belum dibahas kalau saya malah kepikir sih apakah hepatitis itu ada 3 tahap ya dok? Ada A, B, dan C. Karena tadi yang dibahas kan cuma B dan C ya. Dan sudah dinyatakan waktu itu serosis sih, jadi meninggalnya karena serosis. Boleh dibantu dok, hepatitis A itu apa? Oh iya, boleh. Oke, Bu Rere, saya coba jelaskan ya. Jadi hepatitis itu nih untuk Soho People juga bahwa tipenya itu banyak. Ada A, B, C, D, dan E. Kalau A dan E itu biasanya penyebarannya karena makanan-makanan yang kita makan itu tidak higienis seperti itu secara fekal oral dan secara oral lah ya.
tertularnya lewat makanan. Tapi kalau B dan C itu sebagian besar karena transfusi darah, misalnya kan bekas pasien yang terkontaminasi virus hepatitis atau mungkin dari hubungan berganti-ganti pasangan itu juga bisa seperti itu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih A itu juga bisa berpotensi sirosis? Karena yang namanya hepatitis itu secara general, mau dia A, B, atau E sampai E, itu sebenarnya adalah hepatitis itu peradangan hati, nama lain dari peradangan hati. Jadi kalau hatinya sudah meradang karena virus hepatitis itu, maka kalau tidak terobati dengan baik, tadi mulai terjadi sel-sel hatinya pada mati. Jadi terjadi parut-parutan, kemudian dia mulai menciut, terjadilah sirosis. Jadi kenapa kalau hatinya sudah seperti itu, satu-satu jalannya adalah di cangkok hatinya kalau sudah sirosis, karena dia kayak sudah membatu gitu, udah kecil, menciut ya, karena peradangan yang tidak terobati sejak dini. Gitu sih, Bu. Gimana, Bu? Thank you penjelasannya sangat clear Dr. Lovita. Iya, terima kasih, Bu. Ya, tadi juga sudah dijelaskan ya dok, jadi sebenarnya kalau sirosis itu adalah tahap akhir ya dari penyakit hati ya. Jadi biasanya memang diawali dulu dengan inflamasi, kemudian juga perlemakan, itu memang ada tahapan-tahapannya. Nah, kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Banjarmasin EDP. Dok, izin bertanya, kalau kita minum air putih, air seninya bening, tapi kalau kita makan atau minum berwarna, air seni berwarna, apakah fungsi hatinya perlu dicek? Dan kurkuma apakah bisa dikonsumsi oleh lansia setiap hari? Dan ada rasa cepat lelah dan ngantuk ketika habis makan, apakah berpengaruh pada hati? Iya, Dan baik dok. ini mungkin dijawab dulu dok, ini masih ada satu lagi, tapi silakan dijawab dulu. Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau orang minum air putih kan kencingnya putih, terus nanti kalau minumnya yang lain berwarna, apakah perlu cek hati atau tidak ya. Jadi sebenarnya kita tahu kalau minumannya itu berwarna atau mungkin bersoda, itu kan ada kemungkinan ada zat pewarnanya gitu kan. Nah itu kemungkinan harus di metabolisme lewat hati nih ya, kemungkinan ada racun-racunnya yang terjebak di minuman gitu karena zat pewarna atau apapun. Nah, sebenarnya, kenapa sih kencing kita jadi, berwarna gitu ya? Sebenarnya kalau berwarna itu cuman ada 2 pilihan, kalau nggak dia jadi kuning banget, yang kedua adalah jadi ada merahnya gitu ya. Kalau misalnya dia kuning banget, berarti ada kemungkinan kekurangan minum, tetapi, kalau karena minuman sih jarang ya terjadi. Misalnya minum bersoda terus tiba-tiba kencingnya jadi bersoda atau bergelembung tuh jarang sih. Jadi kalau memang berubah warnanya kemungkinan pada saat kondisi itu ada kekurangan asupan air putih, bisa dicoba minum air putih dulu. Atau yang kedua, misalnya nih sudah minum air putih kok masih kayak air teh gitu ya, itu kemungkinan baru dicoba untuk dicek ginjalnya, dicek hatinya, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya ada darahnya atau merah, itu kan kemungkinan ada darahnya. Itu harus dicek, ada kemungkinan gangguan di saluran kencing atau di ginjalnya, gitu. Nah, berikutnya untuk kurkuma apakah boleh dikonsumsi lansia? Jadi pada dasarnya kurkuma itu kita tahu dia tanaman herbal, di mana dia memiliki banyak fungsi, salah satunya melindungi hati. Dan sebenarnya untuk dewasa hingga lansia itu bisa dikonsumsi sesuai studi, yaitu di takarannya itu 20 miligram sampai 60 miligram. Jadi tergantung dari kondisi orangnya. Kalau orangnya sehat cukup 1 kali sehari, kalau orangnya lagi ada gangguan hati atau mungkin ada faktor-faktor resiko seperti obesitas, itu sebaiknya 2 kali ya, untuk menjaga. Apabila ingin dikonsumsi jangka panjang, itu bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Nah, untuk cepat lelah dan mengantuk itu sebenarnya banyak faktor, bisa karena kekurangan tidur, karena kekurangan vitamin B kompleks, bisa karena apa, karena hatinya juga sedang tidak optimal fungsinya, atau mungkin karena makan makanan yang kita makan, ya, seperti itu. Jadi banyak sekali faktornya. Kalau saran saya, sebelum kita cek hati, kita coba dulu untuk merubah gaya hidup kita, untuk diperbaiki dulu ya, seperti itu. Ya,
Thank you Dokter Lupita. Mungkin sedikit menambahkan ya dok, kadang memang ada beberapa vitamin tertentu ya yang ketika kita konsumsi itu memang dapat merubah warna air seni ya atau urinnya. Jadi memang tetapi kalau ada memang beberapa sedikit jenis makanan tertentu yang memang ya mungkin sedikit banyak bisa mengubah, tetapi itu memang perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Nah, ini masih ada lanjutan pertanyaan dok dari Banjarmasin EDP. Nah, ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah tetapi jarang olahraga, jadi sebenarnya cukup aktif ya, berarti masih bergerak mengerjakan pekerjaan rumah tapi jarang olahraga. Apakah bisa berpengaruh kepada hati? Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya kita lihat dulu nih pekerjaan rumahnya itu apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya pekerjaan rumahnya seperti menyapu, mengepel, lalu melap meja atau pindah-pindahin barang itu kan sebenarnya sudah termasuk gerak juga ya dan termasuk olahraga juga. Jadi sebenarnya kita lihat lagi pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau memang kita ini pekerjaannya cuma ngelap piring, cuma duduk, nonton TV, atau mungkin cuman belajar gitu ya, atau kerjain kerjaan di laptop gitu kan tidak ada gerak sama sekali. Itu sebaiknya memerlukan olahraga tambahan nih, di luar jogging, lari ya, seperti itu. Jadi itulah harus di-balance supaya hati kita tetap sehat gitu ya. Iya, jadi sebenarnya bukan hanya hati ya, kalau bergerak aktif semua itu anjuran untuk jantung juga dan untuk berbagai organ lain pun tetap olahraga dianjurkan. Tetapi memang tentunya nah jenis olahraga itu kan berbeda-beda nih karena kepadatan waktu. Biasanya cara mudah benar gak sih udah bergerak cukup banyak bisa diukur dengan langkah. Jumlah langkahnya udah berapa sih? Udah kan sekarang sudah banyak ya gadget, ada smartwatch atau smartphone yang bahkan bisa mengukur jumlah langkah. Nah, itu jadi lebih objektif. Jangan, rasanya saya sudah bergerak nih, saya pesan martabak, waduh. Nah, itu geraknya sekian, kalori yang masuk, itu apalagi martabak lah ya. Nah, ini atau mungkin goreng-gorengan. Nah, ini jadi terlalu beranggapan, saya udah bakar banyak kalori, jadi saya boleh makan banyak. Nah, kadang itu loh, olahraganya sedikit, makannya lebih banyak. Bener Nah, banget. ini menarik nih, ini kayaknya banyak. Nah, ini pertanyaan dari Bu Novita ini bagus sekali nih. Untuk mengetahui fungsi hati kita dengan melakukan tes di laboratorium, nama tesnya apa ya dok? Apakah harus rutin diperiksa jika sudah punya riwayat penyakit hati? Oke. Thank you Bu Novita untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya fungsi hati itu kita bisa tahu dari mana gitu ya. Jadi untuk yang paling dasar biasanya kalau ke dokter itu kalau cek darah itu yang dilihat tuh SGOT, SGPT. Jadi SGOT, SGPT ini adalah suatu enzim hati. Di mana jika meningkat 2 kali atau 3 kalinya ada kemungkinan adanya peradangan hati nih yang perlu kita lihat lebih lanjut. Apakah karena faktor perlemakan hati atau mungkin karena faktor lainnya. Bagaimana sih kita cara menceknya ada pembesaran hati atau kelainan di hati? Ya salah satunya untuk lebih lanjut perlu USG sesuai saran dari dokter ya. Kemudian, kadang-kadang kalau misalnya perutnya buncit yang curiga protein albuminnya turun ya, karena tidak diproduksi oleh hati, biasanya dokter akan suruh cek darahnya itu ditambahin albumin gitu ya, untuk dicek kadarnya, seperti itu. Nah kalau orang nih udah kena penyakit hati, misalnya saya sudah terdiagnosa hepatitis, sudah terdiagnosa, perlemakan hati, lalu berapa lama kita harus cek gitu ya Bu? Nah sebenarnya setelah cek awal itu kan pasti dokter kasih terapi atau edukasi. Setelah kita menjalaninya, nah biasanya diceknya per 3 bulan. Jadi kenapa kayak kurkuma pun pemberian dari suplementasinya pun juga selama 3 bulan. Karena nggak ada tuh yang perubahan enzim hati itu dalam waktu sehari 2 hari seperti virus langsung hilang gitu ya, infeksi radang tenggorokan hilang kayak gitu ya, nggak bisa. Jadi itu perlu proses yang cukup lama. Paling cepat juga 1 bulan dilihatnya. Tapi kalau udah kronis biasanya dikontrolnya per 3 bulan untuk dicek enzimnya lagi, gitu Bu. Oke ya Bu, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, thank you Dokter Lupita. Nah, jadi ini sudah dijawab ya. Jadi harus periksa lab dan itu sebenarnya SGOT, SGPT itu termasuk kalau nggak salah yang dicek juga ya dalam medical check up yang rutin. Itu biasanya sering pasti dimasukkan juga. Nah, biasanya memang mungkin tadi sudah disebutkan
sekilas ya dokter kita, obat apa sih yang bisa bikin gangguan fungsi hati? Tadi obat TBC. Ternyata ada satu obat juga loh yang sering mungkin kita konsumsi, tapi kita tidak tahu bahwa itu memiliki efek kepada hati, yaitu paracetamol. Ya, sakit kepala, siapa sih yang nggak minum paracetamol ya? Saya nggak nyebut merek di sini, tapi ya biasa kan pusing dikit, mungkin apa karena mungkin aktivitas yang padat, kurang tidur. Nah, itu minum paracetamol, dan itu pun tiap obat sebenarnya ada dosis maksimalnya. Paracetamol kan memang sebenarnya obat bebas terbatas ya, tetapi tetap sebenarnya ada dosis maksimal, itu adalah 4.000 mg per hari atau 8 tablet. Jadi sepusing-pusingnya tolong jangan lebih dari 8 tablet. Iya. Nah, yang menarik adalah kalau sebelum medical check up minum paracetamol, biasanya SGPT-nya memang cenderung akan sedikit berfluktuasi seperti itu. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi. Berapa sih dosis aman kurkuma dalam 1 hari dan apakah dapat diminum oleh ibu hamil dan menyusui? Dan mohon info dosisnya, Dok. Terima kasih. Oke, mungkin nanti Dokter Andreas tambahkan ya, Dok. Mungkin nanti dari produk mungkin ada. Jadi sebenarnya, untuk Bu Siti terima kasih pertanyaannya. Dosis yang aman untuk kurkuma dalam 1 hari itu seperti yang tadi disampaikan, itu disesuaikan dengan kondisi kitanya, Bu. Jadi kitanya lagi, memang kita sudah ada penyakit hati atau mungkin kita ada faktor resiko atau tidak, seperti obesitas atau makanan yang berlemak atau mungkin sering minum obat-obatan banyak nih dalam waktu dekat ini misalnya ya, Bu. Atau mungkin, saya lagi sehat-sehat aja. Jadi kalau lagi sehat-sehat aja cukup 1 kali sehari. 1 tabletnya itu mengandung 20 miligram sampai maksimal 60 miligram. Itu 1 tablet aja sehari. Tetapi kalau misalnya kita ada faktor resiko, ada obesitas yang tadi saya sebutkan, atau terkena polusi udara, atau sering minum obat-obatan dalam waktu dekat, atau mungkin sudah terdiagnosa penyakit hati nih. Nah, kita perlu minimal 2 sampai 3 kali sehari untuk mengkonsumsi dari kurkuma itu. Dan untuk ibu hamil dan menyusui, itu karena data keamanannya masih terbatas, sebaiknya walaupun, kandungannya herbal dan alami, tetap harus dikonsultasikan ke dokter. Jadi dokter akan mempertimbangkan apabila benefit lebih tinggi daripada efek samping yang mungkin terjadi, dapat diresepkan oleh dokter itu dianjurkan sesuai dengan aturan pakainya, seperti itu. Tapi untuk jangka panjang mungkin kembali lagi ke pertimbangan dokter, ya. Iya, oke. Jadi mungkin menambahkan sedikit, ada beberapa penelitian yang menggunakan kurkuma ini pada ibu hamil dan ternyata malah memberikan efek yang bermanfaat. Contohnya, efek antiinflamasi dari kurkuma itu dapat membantu meredakan kram. Pada ibu hamil kan memang sering terjadi kram juga. Nah, tetapi memang jumlahnya itu yang harus dikonsultasikan dalam dosis berapa. Karena sebenarnya kurkuma ini kan memang umum kita gunakan ya, baik secara tradisional untuk obat-obatan maupun juga sebagai bahan makanan kita. Jadi sebenarnya secara umum aman, tetapi untuk jumlah pastinya butuh dosis berapa, nah itu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Ya, apakah perlu dan perlu berapa lama gitu untuk ibu hamil. Dan untuk manfaatnya yang apa, seperti itu. Biasanya memang, tapi kalau ada indikasi tertentu dan memang aman, biasanya dokter akan menganjurkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini di chat, ini pertanyaan tinggal 1 nih. Dari Ibu Risma Mulyati. Dok, izin bertanya, apakah orang yang mengidap penyakit kuning itu termasuk ada kerusakan di hati dan apakah bisa disembuhkan secara total? Oke, thank you Bu Risma untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya penyakit kuning itu kita tahu kenapa sih kulit kita kuning gitu ya. Sebenarnya itu karena faktornya peningkatan dari bilirubin. Bilirubin itu sebenarnya terjadi karena ada sumbatan di dalam saluran hati kita atau saluran empedu juga bisa yang berdekatan dengan hati. Misalnya karena ada batu empedu atau mungkin ada batu yang menyumbat di hati atau ada suatu massa ya seperti tumor yang menempel di hati daging lebih. Itu semua yang menghambat dari saluran itu sehingga asam empedunya kan tidak berjalan dengan lancar dan di dalam asam empedu itu ada bilirubin bebas. Nah, bilirubin itu yang membuat warna kuning. Jadi kenapa terjadilah kulit kita kuning semua. Nah, jadi penyakit kuning itu bisa terjadi
bisa karena 2, bisa karena hatinya yang rusak, bisa karena ada sumbatan di hati, atau mungkin sumbatan di kantong empedu atau salurannya, seperti itu. Jadi untuk tahu pastinya kita harus dicek ke dokter. Entah, biasanya sih dengan USG dan cek laboratorium darah, SGOT, SGPT atau kadar bilirubin tambahannya biasanya. Gitu sih, Bu. Dan bisa nggak sih disembuhkan secara total, itu tergantung dari penyebabnya. Jadi kalau dokter udah tahu nih, oh karena ada batu yang tidak menyumbat, berarti nanti dibantu dengan, operasi laparoskopi pakai laser gitu ya, jadi kayak ditembak. Jadi nggak perlu dibuka perutnya tuh nggak perlu, ya. Paling itu sehari juga udah boleh pulang sih besoknya, gitu sih, Bu. Jadi kalau batu sih Oh, tinggal diangkat udah sembuh, iya. Itu sih, Dok. oh, oke, thank you. Jadi memang pengobatan kini sekarang sudah semakin berkembang ya, sudah ada teknologi-teknologi. Ya, tetapi langkah baiknya memang sebelum sakit dicegah dulu ya. Jadi atau kalaupun sudah sakit dijaga agar tidak bertambah berat. Nah, itu makanya kenapa memang perlu dipertimbangkan juga penggunaan produk-produk hepatoprotektor seperti kurkuma. Jadi memang tujuannya untuk membantu melindungi kesehatan hati atau mencegah supaya penyakitnya ini tidak berlanjut terus. Karena memang ketika sudah sampai sirosis atau nanti hatinya bisa mati, itu ya bisa menyebabkan kematian. Dan ujung-ujungnya kalau memang hatinya sudah rusak, bahkan itu membutuhkan transplantasi hati. Ya, Betul. jadi, nah itu yang daripada menunggu tambah berat, sebaiknya ya mungkin apabila ada faktor resiko, mungkin ada SOHO people yang mungkin sering minum paracetamol atau mungkin kadang kalau ketemu keluarga atau teman-teman, konsumsi alkohol juga sebaiknya dibatasi ya. Karena memang itu alkohol dan obat-obatan itu termasuk zat-zat yang sifatnya relatif toksik terhadap hati. Iya, Nah, betul. ada pertanyaan lagi dari Bu Rere, "Dok, jika berobat ke Shinsei seringkali diberikan kurkuma dalam bentuk bubuk atau puyer, dan ada Mhm. juga obat tradisional seperti kurkuma ditumbuk dan diperas. Apakah hal ini aman, Dok?" Oke, jadi terima kasih kepada Bu Rere untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kurkuma itu kan kita tahu dia adalah dari temulawak, tanaman herbal ya. Nah itu penyajiannya sih banyak macam, bisa dalam bentuk serbuk, bisa diperas, direbus, atau dibikin kayak jamu gitu juga boleh. Cuma pertanyaannya saya mungkin lupa sampaikan ke Soho People, jadi dalam mengkonsumsi kurkuma, itu ternyata daya serap di tubuhnya itu hanya 1%. Jadi misalnya kita minum 20 miligram, ternyata yang terserap ke tubuh cuma 0, sekian. Jadi sebenarnya sudah ada di jurnal tambahan kombinasi dengan merica lada hitam atau yang nama lainnya adalah piperin. Jadi kenapa kalau sekarang itu biar lebih simpel kan banyak ya suplemen-suplemen yang kandungannya itu tidak hanya kurkuma saja, kurkuma santorisa atau temulawak, tapi dia berdampingan dengan piperin. Nah, jadi untuk apa piperin? Jadi piperin ini merica bubuk lada hitam ini untuk meningkatkan sebesar daya serapnya itu hampir 2000%. Jadi kalau kita minum 20 miligram, mungkin yang terserap di tubuh bisa dikali ya, bisa 400 atau 500. Jadi kenapa kita perlu nih tambahan dari si piperin untuk meningkatkan daya serapnya. Jadi nggak percuma kita makan kurkuma itu bisa bermanfaat. Ya boleh-boleh saja dari yang diperas, cuma daya serapnya nanti akan lebih rendah. Nah sebenarnya dari Soho ini punya nggak sih, ke arah sana gitu ya, suplemen seperti itu. Mungkin Dokter Andreas bisa jelaskan, Dok? Oke, iya, thank you, Dok. Mungkin nanti saya sharing sedikit. Nah, sebenarnya kalau produk-produk herbal tradisional ini kan memang awalnya kembali lagi aman atau tidaknya itu kalau secara tradisional apakah dosisnya sudah terukur, kemudian Mhm. apakah alat-alat yang digunakan sudah cukup bersih atau steril gitu ya, karena takutnya misalkan ada kontaminasi dan lainnya. Jadi memang Mhm. ini kembali lagi kepada praktek tradisionalnya nih, apakah sudah cukup memperhatikan faktor-faktor hygiene seperti itu atau tidak. Nah, Mhm. kalau memang keuntungan menggunakan produk suplemen kurkuma yang sudah diproduksi oleh pabrikan itu biasanya memang lebih bisa diketahui. Pertama, dosisnya sudah jelas, kemudian sudah dari prosesnya, apalagi sudah di-approve oleh BPOM, itu yang kita lebih bisa yakini keamanannya dan kualitasnya ya, seperti itu. Jadi apakah aman atau tidak, sebenarnya kembali lagi, apakah memang faktor-faktor tadi sudah diperhatikan atau belum.
Nah, mungkin saya izin share sedikit 1-2 slide untuk produk kurkuma Force dari Soho ya, dari kita untuk kita ya. Apakah slide-nya sudah muncul? Udah, Dok. Tinggal di slide show. Ya, jadi mungkin ini tadi ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Lupita. Oke. Ya. Ya. Ya, ini yang tadi sudah disampaikan ya oleh Dr. Lupita kan aktif temulawak kurkuma santorisa. Nah, sebenarnya selain sebagai hepatoprotektor, kurkuma itu juga memiliki manfaat-manfaat yang lain seperti antioksidan, anti-inflamasi, kemudian juga ternyata ada efek kardioprotektif, neuroprotektif, dan anti-reumatik. Nah, makanya Soho bahkan punya produk biokurpen ya, itu yang memang untuk sebagai anti-inflamasi dan juga anti-reumatiknya. Nah, untuk hepatoprotektor, kita mengembangkan suatu produk yang namanya Kurkuma Force. Nah, kurkuma tadi sudah disebutkan oleh Dr. Lupita, kurkuma ini memang memiliki ada keterbatasannya di mana bioavailabilitas atau konsentrasi di darahnya relatif rendah. Jadi memang kelarutannya yang rendah, dia kurang stabil pada kondisi basah, daya serapnya rendah, cepat dimetabolisme dan cepat dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu juga keterbatasan produk-produk kurkuma yang digunakan secara tradisional. Nah, Soho kita mengembangkan suatu produk kurkuma Force yang mengkombinasikan kurkumin ditambahkan dengan piperin. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan bioavailabilitas kurkumin. Dan produk kurkuma Force ini adalah produk kurkuma pertama di Indonesia inovatif yang mengkombinasikan kurkuma dengan piperin. Jadi ya kalau yang lain ada kurkuma itu sudah cukup banyak. Soho juga punya yang kurkuma tanpa piperin. Tapi untuk kurkuma plus piperin itu hanya ada di kurkuma Force. Jadi mengandung ekstrak kurkumin 20 mg, piperin 2,5 mg, dan juga aturan pakai 3 kali sehari 1-2 tablet. Dan kegunaannya untuk membantu memelihara kesehatan fungsi hati dan juga membantu memperbaiki nafsu makan. Karena memang ternyata pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati, salah satu gejalanya juga adalah bisa saja terjadi penurunan nafsu makan, ya, atau juga bahkan bisa ditandai juga dengan penurunan berat badan. Jadi ini adalah produk unggulan dari Soho dan sudah tersedia di berbagai rumah sakit dan apotik, baik Kimia Farma, K24, Guardian itu sudah tersedia, dan atau bila Soho People lebih prefer membelinya secara online, ini juga sudah tersedia di Soho Official Store kita, di Shopee dan Tokopedia. Oke, itu saja sekilas info produk dari saya. Kita kembali ke tanya jawab ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Palembang EDP. Ini ada yang raise hand nih. Kayaknya mau nanya langsung dari Ibu Anissa Jayanti. Apakah mau bertanya? Baik, Dok. Izin bertanya. Suara saya terdengar Ya, kan ya? Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Dok. Yang pertama, saya sering banget dengar katanya penyakit mah kronis itu akan menyebabkan penyakit liver. Itu benar nggak ya, Dok? Kalau benar, itu korelasinya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk konsumsi suplemen atau vitamin dalam bentuk kapsul atau tablet itu sebagai imun booster, itu resikonya tinggi atau enggak untuk kesehatan hati? Atau sebaiknya bagaimana? Mungkin itu dulu, Dok. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Lupita. Ya, oke. Terima kasih Bu Anissa. Jadi sebenarnya kalau kita sakit lambung itu ada nggak sih hubungannya dengan liver gitu ya, benar atau tidak? Jadi sebenarnya kita lihat dulu pemicu lambungnya sakitnya karena apa. Kalau memang karena asam lambung yang meningkat, korelasi ke livernya itu kemungkinan sih tidak ada ya Bu. Tetapi kalau memang lambung ini dipicu karena adanya peradangan atau infeksi bakteri yang mungkin bisa beredar lewat darah menuju ke organ yang lain, ada kemungkinan dapat menginfeksi juga dari hati, seperti itu. Ya, jadi korelasinya seperti itu. Jadi selama tidak ada pemicu yang dapat diedarkan lewat darah ke organ yang lain, maka kemungkinan dari lambung ke hati itu tidak ada, ya. Jadi perlu konsultasi kembali ke dokter untuk mengetahui apakah memang ada kelainan di hatinya juga.
kalau ada gangguan lambung. Nah, yang kedua untuk suplemen, booster imun ya, sebenarnya kalau konsumsi tiap hari itu bagus nggak ya buat liver gitu kan. Jadi kita tahu bahwa banyak suplemen saat ini kalau vitamin itu kan untuk multivitamin tahu ya, ada A sampai E, terus nanti ada lagi tuh tambahan lainnya kayak zinc, kayak zat besi ya. Jadi sebenarnya kita kembalikan lagi bahwa semua itu adalah vitamin dan mineral yang memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Salah satunya untuk menunjang daya tahan tubuh. Di mana suplemen itu sendiri apabila sudah diminum sesuai aturan pakai, nah maka diharapkan itu memenuhi dari kebutuhan harian sehingga tubuh kita ini tidak mengalami defisiensi atau kekurangan, vitamin dan mineral sehingga daya tahan tubuh kita tetap optimal. Dan di sisi lain ada lagi imun booster yang isinya kayak herbal ya, Echinacea, kemudian black elderberry. Nah itu justru, kalau misalnya sudah dirilis oleh BPOM sebenarnya sudah aman untuk hati, karena kan pasti BPOM-nya nanti akan minta nih jurnal-jurnal aman nggak buat hati atau ginjal atau lainnya gitu ya. Dan ternyata di studi pun sudah dijelaskan bahwa dengan mengkonsumsi tiap hari pada penyakit yang ada hatinya, misalnya karena perlemakan atau yang lain ternyata makin bagus hatinya dengan Echinacea dan black elderberry. Jadi boleh dikonsumsi harian sesuai aturan pakai aja Bu, tidak akan merusak dari hati itu sendiri. Gimana Bu, apakah sudah terjawab? Oke. Nah, itu kan untuk yang berbentuk kapsul atau tablet ya, Dok. Kalau Iya, misalnya dalam bentuk infus, misalnya untuk imun booster, itu akan berpengaruh ke hati juga atau enggak? Oh baik, yang infus ya Bu ya? Kalau infus biasanya kan tidak setiap hari, jangka waktunya ada sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali kalau memang badannya rentan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau lewat infus kan dia langsung masuk ke darah dan dia beredar di darahnya itu cukup lama. Kita juga punya cadangan di tubuh vitamin terkait juga ya. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan setiap hari. Jadi selama komposisinya itu masih sesuai, misalnya kita infus vitamin C. Vitamin C itu yang diinfus itu 1000 miligram misalnya. Ya sudah, nanti diinfus lagi seminggu, 2 minggu kemudian atau sebulan. Kemudian untuk di-recharge. Jadi selama tidak ada gangguan ginjal itu tidak masalah, Bu. Tidak ada hubungannya dengan lever sih, Bu, kalau infus. Lebih ke arah ginjal ya, gitu sih. Gimana, Bu? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, cuma agak sedikit Heeh. mau menyimpulkan untuk pertanyaan pertama Boleh. ya, Dok. Iya. Berarti penyakit MAH atau asam lambung itu tidak ada hubungannya dengan liver ya. Nah, kalau memang pun berpengaruh dengan liver, artinya berarti ada penyakit lambung lainnya yang memang menyebabkan itu, gitu ya. Iya, betul yang lewat darah itu, Bu. Heeh. Oke, baik. Sudah cukup, Dok. Terima kasih. Ya, terima Oke, kasih, Bu. terima kasih Dokter Pita untuk jawabannya dan Bu Anissa atas pertanyaannya. Kita lanjut, masih ada pertanyaan lagi nih. Waktu kita juga masih ada. Siang Dok, dari Palembang IDP mau bertanya kalau penyakit hepatitis itu kan dari virus. Ini bisa menular melalui apa saja dan apakah benar bila orang terkena penyakit ini harus banyak minum dan makanan manis? Dan apakah kurkuma bisa diberikan pada bayi di bawah 1 tahun karena pada susu kurkuma tidak disarankan pada bayi di bawah 1 tahun? Terima kasih. Oke, terima kasih, untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau hepatitis tadi ada A sampai E ya. Kalau A dan E itu lewat oral, jadi lewat makanan-makanan yang tidak higienis, seperti itu. Kemudian kalau B dan C, itu sebenarnya dari, entah itu dari suntikan, dari berganti-ganti pasangan, hubungan seksual, atau mungkin dari transfusi darah. Itu semuanya penularan lewat darah, seperti itu. Kalau D itu dia koinfeksi. Jadi setelah dia sudah terkena B atau C, lalu dia, habis minum obat-obatan dia terkena virus lainnya lagi, lalu terkenalah hepatitis D. Jadi dia koinfeksi ya, jadi infeksi sekunder.
Nah, sebenarnya apakah boleh makan makanan manis? Jadi sebenarnya kalau untuk saat ini, untuk terapi hepatitis tidak ada anjuran untuk harus makan makanan manis, kecuali memang orangnya ada hipoglikemi ya, atau gula darahnya rendah, sesuai anjuran dokter baru boleh. Tetapi, untuk banyak minum, tentu saja, karena minum air putih juga sebenarnya untuk semua penyakit itu penting, kecuali penyakit ginjal yang harus ditahan lah cairannya jangan kebanyakan, sama penyakit jantung. Itu boleh, karena kan pada dasarnya tubuh kita memerlukan air putih setiap hari untuk metabolisme, untuk sirkulasi darah yang lebih baik, kan seperti itu ya. Kemudian, untuk bayi sebenarnya untuk anak di bawah 1 tahun sampai saat ini belum ada studinya. Nah, studinya itu yang ada untuk meningkatkan nafsu makan, dicampur dengan madu, itu untuk balita mulai umur 3 tahun ya. Jadi kalau mau dikasih di bawah 3 tahun, sebaiknya dikonsultasikan lagi ke dokter, supaya dia lebih aman untuk bayinya, karena data keamanannya belum ada, ya. Itu aja sih dari saya, apakah sudah terjawab? Ya mungkin sedikit menambahkan ya, jadi Mhm. kalau makan makanan manis malah bukannya sembuh sakit hati, malah tambah sakit gula ya, Dok, Iya, cepat kurus betul. gitu. Ya, jadi memang sebaiknya tetap dikonsultasikan ke dokter, dan kalau susu kurkuma sebenarnya di bawah 1 tahun itu juga memang BPOM itu memang kan sangat menjaga ya keamanan, untuk bayi, ya. Jadi memang data-datanya sebenarnya ada beberapa artikel yang bilang tetap ada manfaat, tetapi, dari BPOM tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, jadi memang disarankan 1 tahun ke atas. Di bawah 1 tahun ke atas memang sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, apakah memang diperlukan atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak. Tapi kalau dari kita sendiri, SOHO, ya kita selalu memperhatikan, eee, keamanan ya dari produk-produk yang kita pasarkan, klaim-klaimnya yang di-put di kemasan pun selalu ada klaim yang sudah disetujui oleh Badan POM dan sudah berdasarkan literatur terupdate, Mhm. seperti itu. Iya. Oke, baik. Ini pertanyaannya sudah terjawab semua di kolom chat. Apakah mau ada bonus pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin atau Soho People yang ingin bertanya secara live? Apakah ada? Oh, Bu Anissa kembali, open mic. Apakah ingin bertanya kembali? Iya, izin tanya lagi ya, Dok. Iya iya, boleh Bu. Oke, saya baca artikel, katanya stres juga memicu terjadinya penyakit liver karena, dapat mempengaruhi metabolisme tubuh yang nantinya akan mengganggu fungsi hati. Nah, gimana kalau misalnya, kalau misalnya orang ini kayak mood swing gitu kan itu mudah stres juga ya, Dok, ya. Mhm. Itu cara-cara mengatasinya supaya nggak terjadi atau nggak mengganggu fungsi hati itu gimana ya, Dok? Atau mungkin, berbalik nggak karena penyakit hati, seseorang itu jadi mudah stres atau gimana gitu, Dok? Iya. Oke, mungkin segitu dari saya. Dokter Nandes, aku langsung jawab ya, Dok. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Anissa untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau orang stres itu benar nggak sih bisa kena penyakit hati yang mengganggu hati? Ya sebenarnya pada dasarnya namanya kita stres berarti di tubuh kita kan ada semacam stres oksidatif gitu ya. Nah stres oksidatif itu jika beredar di dalam sirkulasi darah itu bisa mengenai tidak hanya sel hati sebenarnya. Semua organ-organ tubuh pun mulai rusak karena stres yang berlebihan. Jadi cepat tua lah istilahnya seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya juga kebalikan. Kalau misalnya kita nggak ada stres, tapi, ada penyakit hati nih, lalu kita kan kalau yang namanya penyakit orang awam itu kan pasti kepikiran terus lah, termasuk kita sendiri yang mengalami kan pasti kepikiran, "Aduh nanti sembuh nggak ya? Nanti gini-gini lah." Terus rasanya makin nggak enak, gejalanya memburuk karena stres itu. Jadi kenapa dari dokter selain memberikan obat-obatan pada orang penyakit hati, dukungan dari keluarga itu penting sebagai terapi suportif, supaya, tetap positive thinking bahwa bisa sembuh, bisa lebih baik lagi, seperti itu. Jadi recovery-nya akan lebih cepat ketimbang dia stres-stres terus. Nah, untuk orang yang mood swing, cara meningkatkan ya supaya tidak kena lever atau mungkin tidak
stres oksidatifnya tinggi, itu bisa dibantu dengan melakukan hal-hal yang dia suka. Kalau memang dia orangnya introvert atau diem, mungkin harus inisiatif dari keluarganya sih, atau mungkin dari orang-orang terdekatnya untuk menyemangatinya seperti itu, gitu Bu. Ya, apakah sudah terjawab, Bu Anissa? Tapi kalau misalnya seseorangnya nih nggak tahu nih kalau dia punya penyakit hati, maksudnya belum didiagnosa kalau dia punya penyakit hati. Nah itu bisa di apa ya? Bisa dilihat nggak kan apa dari stres yang berlebihan dan segala macam itu bisa nggak dok? Oh, kalau dari itu Bu, nggak bisa Bu, karena kan, hati itu bisa ketahuan sakit kalau memang dari pemeriksaan itu ada gangguan di enzim hatinya atau mungkin di USG-nya kelihatan, terjadi perubahan bentuk atau sumbatan, gitu sih Bu. Jadi kalau nggak enak badan terus langsung mikirnya ke hati atau stres berlebihan, "Oh saya ada hati yang sakit," kayak bukan deh. Kayak itu sakit hatinya yang lain deh Bu. Ya Dok ya? Itu mungkin sakit hati Valentine masih jomblo mungkin ya, Dok? Berarti harus ada pemeriksaan laboratorium juga ya untuk Iya, mendeteksi itu. sesuai Oke. anjuran dokter, betul. Oke, Ya. terima kasih dokter. Iya. Ini pertanyaannya menarik ya. Jadi memang tubuh dan pikiran, stres tubuh dan jiwa itu sebenarnya saling mempengaruhi ya. Kalau istilah dulu peribahasa dulu, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Sebenarnya yaitu Iya. saling mempengaruhi kok. Ketika memang salah satu faktor pencetus stres adalah kalau penyakit, apalagi penyakit yang sifatnya kronik, yang jangka panjang, kan ya contohnya aja lah, diare misalkan. Diare sehari 2 hari aja kan pasti uring-uringan kan bawaannya aktivitas terganggu, padahal mungkin lagi ada Betul. deadline dan itu kan udah stresor. Belum kalau penyakit hati itu memang cenderung bisa berlangsung beberapa lama. Nah, itu memang menjadi suatu faktor stresor juga. Nah, tetapi sebaliknya, stres itu ketika dalam kondisi stres kan ada hormon kortisol yang dilepaskan, itu memang seperti yang disebutkan Dokter Lupita, itu juga pada stres itu sebenarnya diperlukan ya. Kalau misalkan lagi ada deadline atau misalkan lagi ya misalnya amit-amit gitu ya dikejar maling gitu ya, malah larinya lebih cepat ya kalau ada stres. Iya, betul. Itu sebenarnya mekanisme tubuh. Tetapi stres yang berlebihan itu yang memang harus dikelola. Jadi kenapa? Karena kalau berkepanjangan itu nanti juga ada stres oksidatif, itu bisa mengganggu berbagai organ. Ya paling gampang apa? Tekanan darah naik, gula darah, terus kemudian juga nanti fungsi enzim hati dan lainnya. Nah, memang manajemen stres orang tiap itu berbeda-beda dan itu harusnya ada orang yang lebih kompeten dari saya itu yang menjelaskan mengenai mental health gitu ya. Mungkin boleh HRD mengadakan sesi kembali itu ya. Tetapi yang saya sarankan juga adalah jangan terlalu sering melakukan pemeriksaan lab tanpa yang berlebihan ya. Jadi dikit-dikit, aduh saya nggak enak badan nih, saya periksa lab, periksa ke dokter. Itu, nah itu perlu, biasanya dokter nanti akan malah konsultasinya nanya, ada pencetus nggak? Nah mungkin pada kasus-kasus seperti itu biasanya dokter itu juga mungkin akan merasakan ada obat-obat tertentu yang memang membantu meredakan stres ya, obat-obat yang sifatnya anksiolitik atau antidepresan itu tetapi memang harus benar-benar konsultasi terlebih dahulu seperti itu. Iya, betul dong. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau sudah, oh ini ada yang open kamera. Bu Dian Rahayu ternyata, oh kirain mau nanya. Jadi kalau sudah pertanyaan ini sudah cukup panjang ya, waktu webinar kita 1 jam 15 menit, sudah menjelang makan siang juga, jadi mungkin daripada hipoglikemik, kita mungkin akan sudahi. Saya kembalikan kepada Bu Dian Rahayu dari HR Soho. Thank you. Terima kasih Dr. Lupita dan Dr. Andreas atas pemaparan materinya hari ini yang jadi menambah pengetahuan kita semua nih tentang pentingnya menjaga kesehatan hati ya dokter. Apakah ada tambahan dari Dr. Lupita dan Dr. Andreas? Silakan. Aku mungkin kasih closing statement ya, Kak Ayu. Silakan dok. Jadi so people, kita harus tahu bahwa hati itu penting dijaga kesehatannya. Karena kalau hati tidak dijaga, maka
berdampaknya banyak, dari daya tahan tubuh turun, kemudian metabolismenya terganggu, sampai dia bisa terjadi sirosis hati yang bisa mengancam kematian. Jadi mulai sekarang yuk kita jaga kesehatan hati kita dengan pola hidup yang sehat, kemudian hindari makanan yang berlemak, dan jangan stres-stres, rutin olahraga, serta yang paling penting jika ada faktor resiko, mulailah konsumsi suplemen hepatoprotektor. Itu dari saya. Terima kasih Dokter Lupita. Dokter Andreas, silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Dian Rayu. Terima kasih Dokter Lupita. Ngelek Jadi sih. sekali lagi terima kasih Soho People untuk kehadiran pada sesi hari ini. Ya, Bu Dian, apakah suara saya putus-putus? Terdengar Dok. Oke, ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Soho People untuk kehadiran pada sesi SGH Webinar Series Health Talk dengan topik jaga hati dengan hepatoprotektor. Harapan kami semoga Soho People selalu dalam keadaan sehat dan apabila dibutuhkan dapat juga melakukan konsultasi dengan dokter dan atau memang dianjurkan dapat juga mengkonsumsi hepatoprotektor seperti produk Soho kita, Kurkuma Forte, yaitu kombinasi kurkuma dengan piperin. Dari saya sekian, terima kasih Bu Dian Rahayu, Bu Dr. Lupita, selamat siang. Happy Valentine. Terima kasih Dokter Andreas. Bapak Ibu So People, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya hari ini untuk mengikuti SGH Webinar Series. Saya mohon kepada Bapak Ibu memberikan penilaian atas SGH Webinar Series hari ini dan juga improvement untuk webinar selanjutnya. Jadi, jika Bapak Ibu memiliki topik-topik apa sih yang ingin dibawain di webinar selanjutnya, boleh dilengkapi link evaluasi yang saya tampilkan di kolom chat. Terima kasih sekali lagi dan nantikan jadwal SGH webinar seri selanjutnya. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Dokter Lupita, Dokter Andreas. Selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Anissa.